Oke, maaf keputus ya, Bapak Ibu. Oke, sebentar ya. Oke. Oke, ada yang tanya Excel ya. Mau smart yang mana itu? Mau smart. Bisa, nonton. Oke, ada yang tanya Excel. Oke, Excel ini kalau kita lihat bitnya bagus ya. Bitnya di sini keisi penuh. Kemudian overnya memang beberapa ada yang kosong, tapi ada yang tebel di 2200, 10.000 lot. Ada yang tebel lagi 2250. Nah, ini sebetulnya bagus ya. Ini sebetulnya bagus. Kalau kita lihat trade book-nya, ini di 2150, 2160, dan sampai 2180. Ini transaksinya gede ya. Nah, ini sebetulnya saham ini ada kemungkinan dia akan ngetes di 2200. Ada kemungkinan dia ngetes di 2200. Kalau 2200 jebol, dia baru rame, baru kencang. Oke, sebentar ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lihat chartnya Excel ya. Oke, Excel kalau kita lihat chart, ini memang sebetulnya udah oversold banget ya. Jadi kalau kita lihat seperti ini, RSI-nya seperti ini ya, dia di bawah 30% ya, seperti ini, itu dia udah oversold banget, jadi seharusnya tinggal technical rebound. Memang kalau kita lihat secara MACD masih distribusi ya untuk Excel ini. Nah, tapi ini udah di support sih, jadi spekulatif buy boleh. Nah, targetnya biasanya ke MA 200 di sini ya. Targetnya ke MA 200. Dan ini udah di atas MA5 ya. Ini di atas MA5. Terus kita compare sama, nah kalau kita lihat weekly chart-nya ini memang masih ke bawah ya, masih ke bawah. Nah, ini masih ke bawah. Kita lihat monthly chart-nya, ini masih bullish. Oke, Excel sudah, cegas. Ada yang tanya cegas. Ada yang tanya cegas. Cegas sepi ya. Ini transaksi 1,9 M. Terus ini ada tebal di 144 ya. Ada tebal 144, buying power-nya hampir sama lah dengan yang sell ya. Kalau saran saya sih tunggu dulu ya, tunggu dulu kalau cegas ini, kalau kita lihat tunggu dulu. Karena belum begitu rame ya, belum begitu rame. Sell-nya juga masih lebih gede ini, lebih gede yang sell sekarang. Oke, Jamva bener ya, 1400 dimakan lagi tadi ya. Ya karena memang ketika antrian tebel di bid itu diguyur terus dimakan lagi ya, itu biasanya pancingan bandar ya. Harga nggak boleh turun di bawah itu, maksudnya seperti itu. Oke, oke sekarang kita review IHSG ya, Bapak Ibu ya. Kita review IHSG. IHSG itu sampai berapa sih turun? Kemarin ada yang tanya, Mas IHSG sampai berapa sih turun ya? Nah, kalau kita lihat ini weekly chart IHSG ya, ada di sini posisi. Ya.
Nah, IHSG itu di sini. Ini support kuatnya ya. Ini saya pakai weekly chart ya Bapak Ibu ya. Saya tarik weekly chart ya. Ini COVID 2020 COVID ya. Ini yang garis pink ini EMA 200 ya. Ini kita sebut EMA 200 di weekly chart. Ini kita bisa pakai acuan sebagai support kuat ya. Nah, ini batas bottomnya di sini karena kenapa? Karena di area 6.500 sampai 6.600 ini IHSG nggak pernah jebol. Kita lihat di 2022 Januari ya sampai Mei di sini. Mei ya, ini Mei tanggal 9 Mei 2022 IHSG juga drop 9% dari 7.100 sekian ke 6.509, ini juga rebound ya. Kemudian drop lagi ya bulan Juli ya. Drop lagi, rebound lagi ya. Terus ini bulan 10 drop, rebound lagi. Terus ini di Januari ya, di Januari 2023 ini kebanting drop, rebound lagi ya. Terus ya, jadi kalau kita lihat di sini untuk IHSG itu beberapa kali tidak drop ya. Nah, mungkin teman-teman 1 bulan terakhir ini ngerasa kok trading sulit, kok istilahnya sahamnya merah terus, IHSG-nya merah terus ya, karena memang ketika kita lihat weekly chart-nya atau monthly chart-nya, IHSG dalam posisi mau retest ya, retest ke area support gitu ya. Nah, itu secara technical, secara news, secara fundamental memang kalau kita lihat rupiahnya melemah. Kalau kita lihat rupiah melemah sebetulnya dari tahun-tahun sebelumnya pun rupiah melemah ke 15.000, rupiah melemah ke 14.000, itu setiap tahun pasti rupiah ada kalanya melemah gitu loh. Karena memang kita lihat ada namanya defisit ya, ada defisit pembayaran ya, istilahnya kalau pemerintah maupun swasta ya melakukan pembayaran utang dalam bentuk dolar dan atau melakukan transaksi dalam bentuk dolar, misalnya impornya gede dan kita lihat dari sisi dolar kita yang ada di Indonesia itu kecil ya, peredarannya sedikit ya, otomatis dolar naik, rupiah akan melemah gitu loh. Dan salah satunya dengan menaikkan untuk membatasi rupiah turun terus, salah satunya dengan menaikkan BI rate, istilahnya seperti itu. Nah, kita lihat Fed rate di US itu masih belum turun, kemungkinan akan turun di bulan September ya. September akan dipangkas suku bunga acuan di US, kemungkinan nanti di Indonesia BI rate juga akan turun ya. Ketika BI rate turun, otomatis rupiahnya menguat, IHSG-nya bisa kenceng. Jadi sebetulnya ketika IHSG posisi rendah seperti ini itu apa ya? Ya kita waktunya untuk cicil gitu loh istilahnya. Nah, walaupun sebetulnya pasarnya lesu sekali gitu loh. Tapi memang kalau buat trading, day trading memang kurang cocok karena pasarnya lesu. Jadi memang kita harus sabar nunggu sih. Gitu loh. Ya. Nah, ini masih kebanting ya, ini kebanting dalam. Oke, itu review IHSG ya. Jadi kalau teman-teman udah investor lama ya, udah 5 tahun, 10 tahun di market, pasti udah hafal. Setiap bulan Mei, Juni itu market rata-rata selalu drop. Nah, dan memang di tahun ini banyak sentimen negatif seperti FCA, kemudian kebijakan bursa yang mau short selling dan lain sebagainya. Terus asing masih exit, belum ada sentimen-sentimen positif yang mempengaruhi kenaikan IHSG. Jadi itu wajar. Nah, terus buat teman-teman yang apa namanya terus Mas, kalau bursanya posisi merah lagi lesu gini, itu kita enaknya gimana gitu loh. Enaknya dana kita harus di switch kemana. Nah, kalau Bapak Ibu punya dana, misalnya katakanlah, misal nih 100 juta ya, batasi ya. Jadi nggak harus yang 100 juta harus full saham, nggak. Jadi batasi paling nggak maksimal 50% aja di saham. Yang 50% Bapak Ibu switch ya, switch ke apa namanya, reksadana pendapatan tetap boleh yang isinya obligasi atau bisa ke obligasi langsung. Tapi kalau ke obligasi langsung misalnya FR itu kalau kita lihat FR rata-rata tenor 1 sampai 5 tahun kan returnnya sekitar 6% ya. Tapi itu gross ya istilahnya ya, belum kepotong pajak ya. Belum kepotong pajak.
Jadi ya kalau saran saya teman-teman mending ke reksadana pendapatan tetap, istilahnya gitu. Oke, ada yang pertanyaan tadi ke skip, mohon maaf. eh, MTEL, 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 MTEL masih sepi ya transaksi. Jadi buat NC dulu, ini juga open sama dengan high. Nah, ini dikasih fake bid di bawah ya. Jadi cirinya teman-teman, nah ini kasih fake over tebel sampai atas. Ini antrian turun. Jadi teman-teman nggak usah beli, nggak usah maksain beli. Ini sudah pasti antrian turun karena ini ditebelin sampai atas. Jadi kalau kita memposisikan sebagai retail, ah males ah beli. Karena yang nebelin udah sampai atas, dari bawah sampai atas gitu loh. Nah, ini Bandar punya barang semua. Kenapa ditebelin seperti ini? Ya kadang Bandar ada maksud kepengen akumulasi lagi di bawah gitu. Dia nebelin atas ya, dia nebelin atas di sini biar retail nggak HK di 610 sampai 615 sampai ke atas. Nah, alhasil retail kecenderungan dia akan banting kiri di bid, dia jual di bid. Nah, kalau dia banting di bid, harga akan turun. Ini adalah antrian Bandar, dia bisa akumulasi di bawah gitu loh. Jadi ini dia ditebeli di bawah, tujuannya Bandar mau akumulasi gitu, istilahnya gitu. Jadi masih wait and see dulu ya untuk MTEL. Oke, Elsa. Elsa sama ya, ini sama. Dia nggak kemana-mana. Ya, jadi dia batasin 400 sampai 420. Kalau ada bid offer seperti ini, saham nggak kemana-mana. Kecuali si Elsa ini dia ngisi ya, dia dikasih fake bid sampai 392 sampai atas. Ini diisi penuh ya. Ini ada yang diisi 3 baris, atasnya diisi 3 baris. Itu kecenderungan naik, sahamnya rame. Ya, ini sahamnya nggak kemana-mana gitu ya. Oke, ada yang tanya. Tapi dengan asing yang sudah keluar banyak, apakah indikasi pasar seperti Amerika dan Cina sudah mulai membaik, asing bakal pindah ke sana? Sebetulnya ya memang kalau kita lihat ekonomi dunia sekarang terpusat ke Amerika sama Cina ya. Tapi kalau saya lihat sekarang kiblatnya Cina yang lebih gede karena kayak otomotif, kemudian apapun ya, bahan apapun kalau kita lihat Cina memang sudah menguasai pangsa pasar. Bahkan mobil Cina BYD aja masuk di US, itu US sudah batasi impor dari Cina itu dikasih tarif pajak sampai 100% lebih gitu loh. Artinya Tesla dan industri otomotif di US itu nggak kepengen industrinya kesaing dengan Cina, istilahnya seperti itu. Nah, artinya sebenarnya Cina itu juga masih kuat, dari sisi manufakturnya juga masih kuat. Nah, asing itu dari dulu itu selalu masuk ke investasi di negara-negara emerging market kayak Indonesia, kemudian apa namanya Vietnam, kemudian Filipina dan lain sebagainya, masuk ke negara-negara ASEAN yang emerging market tuh maksudnya dalam arti yang eh, dalam taraf negara berkembang yang dia punya punya volatilitas market di situ gitu loh. Nah, itu yang membuat asing menarik untuk invest. Nah, di Indonesia sendiri kita lihat GDP-nya masih kuat, 5,1%, masih bagus ya untuk pertumbuhan ekonominya. Nilai rupiah ya memang turun terus, ya bisa saja rupiah ke 17.000. Tapi penurunan rupiah sekarang kalau kita lihat hitung penurunan rupiah sudah mencapai 7% ya. 7% sejak awal tahun itu dibanding Turki, dibanding negara-negara Asia, dibanding Korea Selatan itu masih masih mending Indonesia gitu loh, masih lebih mending Indonesia dibanding apa namanya negara-negara Asia yang notabene negara maju, istilahnya seperti itu. Maha M. Oke, ada yang tanya Maha. Nah, ini untuk Maha sebetulnya ini untuk kita lihat bid overnya ini sudah mulai lumayan. Bidnya diisi penuh, overnya ada yang tebal. Cuman kalau kita lihat transaksinya masih sepi, frekuensinya cuma 508 kali. Ya, frekuensi itu berapa kali transaksi beli dan jual ini masih sepi ya.
Tapi kalau 212 jebol paling nggak ke 222. Nah, tapi selama 202 dan 204 belum diisi, ini masih sepi. Bevin, ada yang tanya Bevin. Bevin ini sebetulnya potensi rame ya, karena ini open sama dengan low. Cuman ya Bevin ini kurang liquid sahamnya ya, kurang liquid. Jadi value transaksinya cuma 1M ya. Paling nggak 870 harus jebol dulu lah, bisa rame ya. Kalau 870 sampai 880 ini jebol, karena high-nya 880 nih. Terus dia nggak ada antrian tebel lagi di atas. Kalau dia ada antrian tebel di 900 lebih menarik nih, Bovin. Itu ya. Terus ada yang tanya MBMA. Ini juga sama, ini sahamnya nggak kemana-mana ya. Ini dijagain cuman ngebit sampai segini, overnya sampai segini, ini juga nggak kemana-mana sahamnya. Apalagi nih selnya udah lebih gede. Oke, ada yang tanya kemarin di akhir penutupan market ada transaksi NG Petro di harga 3.500 sampai 35.000 lot, maksudnya apa ya? Ya, karena kalau Petro sih nggak kaget sih, karena beberapa kali kemarin tuh apa ya, ada akumulasi dari PP, dari Pak Prajogo Pangestu sendiri. Jadi memang ada akumulasi ya di Petro, tapi bisa saja dia ngambil alih ya, ngambil alih dari saham-saham saham-saham insider ya, atau saham-saham gede ya, untuk memegang saham gede di Petro. Jadi supaya dia kepemilikan di Petronya lebih gede istilahnya. Ya kalau kita lihat memang Petro lebih bagus ya. Untuk kondisi IHSG sekarang itu di bursa itu yang bagus, yang saham bullish itu cuman DSSA, kemudian brand ya, brand yang kemarin sempat ngedrop terus bullish, aman ya. Terus Petro ya, Petro aja. Lainnya tuh banyak yang drop. Ada lagi gula ini, tapi diakumulasi terus nih. Maksudnya digoreng terus nih saham ini gitu loh. Ada lagi gula. Yang bullish banget tuh sedikit gitu loh. Ya, yang bullish banget sedikit. Tapi Petro memang beberapa kali dijaga harganya ditahan. Aces Tekim. Brand kapan buka FCA? 30 hari ya. 30 hari kemarin tanggal 29 kalau nggak salah mulai FCA, mungkin tanggal 28 mungkin sudah dibuka FCA-nya ya. Tanggal 28 atau tanggal 29 ya. Oke, sekarang saya kasih tips buat teman-teman yang istilahnya merecovery ya, recovery dari portofolio yang minus dalam. Misalnya katakanlah teman-teman duit 100 juta di total dengan modal itu udah minus 20% misalnya ya. Nah, tadi sempat saya kasih tips itu di switching. Jadi yang saham-saham katakanlah yang udah jebol support kayaknya apa namanya? Udah all time low terus, itu di cut loss aja. Di cut loss kemudian dipindahin ke reksadana pendapatan tetap. Kenapa kalau reksadana pendapatan tetap? Karena cenderung lebih stabil dan naik. Isinya karena obligasi korporasi. Karena kalau obligasi korporasi itu returnnya rata-rata di atas 7-10% di obligasi korporasinya. Nah, gitu ya. Nah, kalau misalnya beli FR langsung gimana, Mas? Kalau beli FR langsung atau obligasi pemerintah itu returnnya kisaran cuma 6% dan belum kepotong pajak 10%. Kalau di reksadana pendapatan tetap itu sudah net, tidak ada pajak, sudah net, istilahnya gitu. Nah, tadi ada yang tanya ke skip ya, ada yang tanya ke skip mengenai reksadana ya. Oke, ke skip ya. Jadi saya langsung jelasin aja. Nah, teman-teman bisa beli reksadana di Navi Mira Aset. Nah, itu ada. Itu ada di sini ya.
Nah, teman-teman bisa beli di sini. Jadi misalnya loss 20%. Teman-teman mungkin loss 20% itu bisa dikembaliin tapi butuh waktu sekitar 2 tahun ya. 20%-nya bisa dikembaliin itu 2 tahun. Dengan asumsi kalau teman-teman ngambil ya, ngambil yang ini teman-teman masuk aja navi.miraset.co.id, login pakai ID teman-teman yang biasa login di aplikasi saham Neohats Mobile, sortir imbal hasil, klik simpan ya. Kemudian pilih yang pendapatan tetap. Nah, ini oke, ini beberapa, ini pasar uang ya, ini masih pasar uang. Kita sortir yang pendapatan tetap. Nah, kita sortir, simpan, ketemu di sini return yang paling tinggi adalah Insight Renewable Energy Fund 7,22% ya. Ini net teman-teman. Kalau misalnya dibanding teman-teman taruh deposito atau FR, itu deposito masih ada pajak 20%, FR masih ada pajak 10%. Ini udah net. Jadi kalau ini ditambah misalnya ditambah pajak 10% atau 20%, ini harusnya kisaran 9% per tahun. Nah, ini contoh Insight. Nah, kalau kita klik dalamnya ya, kita klik nanti ketemu di sini sejak peluncuran 119% ya. 1 tahun terakhir 7,22%. Nah, ini kalau kita lihat pendapatan tetap itu dia secara jangka panjang dia nggak mungkin turun ya, nggak mungkin minus secara jangka panjang. Nah, kecenderungan naik. Nah, ini kita lihat grafiknya lurus terus. Nah, ini teman-teman bisa recovery dari loss. Jadi 50% masih di saham, 50% recovery di reksadana pendapatan tetap di Insight. Nah, di sini kita klik detail minimal 100.000 pembelian, biaya pembelian 0 ya. 0% ya, nggak ada fee beli dan fee jual. Kalau di saham kan ada fee beli dan fee jual. Kita klik fund sheet di sini. Nah, di situ nanti ada ini apa namanya, dikelola di mana aja dananya, oke ya. Dan ini kalau kita zoom, ini listingnya ya, ini kita zoom dulu ya. Ini mulai listing produknya tanggal peluncuran tuh 22 Juni 2011. 2024 dikurangi 2011 itu sekitar 13 tahun returnnya 119%. 119% dibagi 13%, berarti rata-rata berapa? 9 sampai 10% per tahun sebetulnya rata-rata. Kalau Bapak Ibu nyimpen 13 tahun itu udah dapat 119%. Nah, sedangkan kalau kita nyimpen 2 tahun ke depan untuk recovery itu masih make sense sekali Bapak Ibu, istilahnya gitu. Nah, kalau ditanya menarik mana dibanding money market, ya jelas menarik banget pendapatan tetap karena isinya obligasi korporasi dan obligasi FR punya pemerintah. Porsi depositonya cuma kecil. Nah, ini teman-teman bisa dicek ya, 10 efek terbesar di sini. Nah, ini ada apa namanya? Obligasi MDKA, ada obligasi INKP dan lain sebagainya. Nah, di sini ada portofolionya, istilahnya seperti itu. Jadi bisa recovery dari minus yang posisi sekarang. Ya. Jadi harus di switch ke reksadana pendapatan tetap. Kalau di deposito biasa di bank nggak cover karena setahun cuma 3%, belum kepotong pajak. Istilahnya gitu. Ya mungkin kalau di BPR atau di bank-bank swasta mungkin bisa di atas itu. Cuman ya istilahnya kita nggak bisa fleksibel kalau deposito. Kalau ini bisa dijual sewaktu-waktu dan tidak ada fee. Kalau di bank kita harus narik lagi
ada biaya admin dan lain sebagainya, ada penalti seperti itu. Kalau di sini fleksibel, misal nanti marketnya udah bullish, teman-teman jual pindahin ke saham itu juga bisa. Masuknya ke saldo RDN, istilahnya gitu. Itu untuk recovery ya teman-teman. Nah, terus contoh lagi. Nah, contoh lagi ini Insight ya. Ini rekomendasi saya, Insight, kemudian Capital, kemudian E-Hedge Syariah Fund. Ini juga bagus. Ini juga rekomendasi saya juga bagus karena ini sejak peluncuran itu kenaikannya udah 384,75% dan akan naik terus. Grafiknya lurus ya, grafiknya lurus sekali. Jadi apa namanya, reksadana pendapatan tetap itu secara jangka panjang dia nggak mungkin turun. Ya, secara jangka panjang dia nggak mungkin turun karena selalu ada imbal hasil yang diberikan kayak kupon dan lain sebagainya. Itu kalau taruh di obligasi korporasi maupun FR, nah gitu. Kita klik detail di sini ya, kita klik detail di sini. Nah, sama minimal 100.000 biaya bulan 0,0%. Kita klik fund fact sheet ya untuk melihat manajer investasinya itu taruh di mana aja sih gitu ya. Manajer investasinya taruh di mana aja sih. Nah, ini kita zoom. Kita zoom. Nah, ini ada INKP. Ya, kebanyakan di INKP, Sinarmas dan lain sebagainya. Itu ya. Dan ini sejak peluncuran tahun 17 Januari 2005. 2005 sekarang 2024 berarti sekitar 24 tahun ya. Sekitar 24 tahun kenaikannya udah 300% ya. 300%, 384% tadi ya. Ini Bapak Ibu ya. Nah, 384 dibagi 24. Setahun rata-rata 16%. Kalau Ibu nyimpan selama 20 tahun. Tapi kan istilahnya ini data historis ya, udah lama istilahnya. Nah, tapi data historis akan hampir mirip ya, hampir mirip dengan data historis lama dengan yang masa depan. Jadi kalau kita lihat 2 tahun, 3 tahun lagi, e-hedge juga akan sama kenaikannya, rata-rata segitu. Nah, itu ya teman-teman ya, itu contoh kalau mau recovery teman-teman. Harus di switching. Kalau cuman Itu ada biaya jual dan belinya, Mas? biayanya 0%, nggak ada biaya jual maupun beli, 0%. Kalau Bapak Ibu beli reksadana pendapatan tetap di bank misalnya itu kena charge kalau nggak salah sekitar 1-2% setiap pembelian. Kalau di Mire itu 0%, nggak ada biaya apapun. Kalau ditanya, loh, Mire dapat pemasukan dari reksadananya dari mana? Nah, kita sudah ada kerjasama dengan manajer investasi. Jadi ada komitmen fee dengan manajer investasi, bukan dengan nasabah. Jadi nasabah udah terima bersih. Dan sekali lagi, kalau ada yang tanya, percuma Mas taruh di reksadana ngapain gitu kan? Returnnya cuman setahun cuman 7% sampai 9% ngapain gitu loh, mending di saham. Ya oke, kalau dia bilang ngomong di saham, bisa nggak di saham katakanlah 1 tahun ke depan atau sampai 5 tahun ke depan konsisten minimal 15% per tahun. Kalau nggak bisa ya harus di switching Pak, gitu. Ya harus di switching. Terus di switching di reksadana ini bandingannya sama deposito, nggak bisa reksadana pendapatan tetap dibandingin dengan saham, nggak bisa. Memang jauh bagi yang pintar ngelola di saham. Tapi kalau di saham setahun returnnya katakanlah masih di bawah 10%, ya harus di switching ke pendapatan tetap. Jadi kalau misalnya sahamnya drop, masih ada return dari pendapatan tetap. Apalagi kalau pasarnya lagi merah gini, itu mending standby di pendapatan tetap dulu. Nunggu pasarnya bagus, baru ditembak di saham. Istilahnya seperti itu. Itu sih. Jadi, nggak apa ya, di saham meskipun saham sehari naik bisa sampai 15%, tapi kan masa kalau kita beli saham kita selalu all in money manajemennya kan nggak mungkin. Misalnya kita satu saham ada yang untung nih misalnya, katakanlah bulan lalu BRPT untung misalnya 20% gitu.
Satu saham kan kita nggak all in, palingan cuma 20% atau 10%. Nah, jadi kita harus hitung kinerja investasi kita masing-masing itu per tahun berapa, minus apa enggak. Kalau minus, ya sebagian harus di-switching ke reksadana pendapatan tetap. Kayak gitu sih. Itu untuk recovery-nya Bapak Ibu. Kalau nggak gitu nggak bisa recovery. Bahkan kalau Bapak Ibu biarin full di saham, misalnya minus 30%, nggak ada cut loss, dibiarin saham-saham yang gocap atau kena FCA di bawah 50, dibiarin terus, itu malah gross modalnya malah habis. Istilahnya seperti itu. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum kita tutup? Oke, kalau kita lihat BBRI-nya ini udah naik 2% ya, transaksi volume udah 1 juta. Coba kita cek sebentar ya, sebelum kita tutup BBRI. Nah, ini transaksi yang ramai ini transaksi ramai, bidnya keisi terus, offernya juga keisi. Nah, ini juga buying power-nya ada yang HK. Cuman asing biasanya sore guyur biasanya. Belakangan BBRI asing sore guyur terus. Kita lihat aja ya. Harusnya sebetulnya kalau BRI bisa satu hari ini dia naik 5%, sore nanti biasanya asing udah mulai inflow. Tapi kalau banking belum naik 4-5% dalam satu hari, biasanya asing masih masuk tipis-tipis. Kayak gitu sih. Jadi saya yakin IHSG ini sampai akhir Juni ini nggak kemana-mana. Selama BBRI, BBCA, BMRI ini masih dibanting. Karena brand masih kena FCA. Kalau brand sudah lepas dari FCA, ya brand naik, IHSG bisa hijau. Gitu. Untuk kerek harga saham ke atas, Sumbit dari Bu Juli. Untuk kerek harga saham ke atas, Sumbit apakah mesti lebih tinggi dari sum over? Mayoritas seperti itu. Kalau saham yang second liner sama blue chip, mayoritas seperti itu. Tapi kalau saham gorengan bisa berbeda. Kadang overnya sumnya itu lebih gede. Kalau saham gorengan biasanya sumnya lebih gede, ininya kecil, kadang gitu. Kadang ada yang jomplang banget, misalnya ini 1 juta ya, sumnya 1 juta, di sini cuman 10.000 atau 20.000. Saham yang gorengan yang market cap-nya di bawah 1T rata-rata gitu. Jadi kalau jomplang banget, mending better dihindari. Kalau transaksi saham gorengan market cap di bawah 1T, jomplang banget, mending dihindari gitu ya. Karena biasanya tinggal cabut terus banting aja, istilahnya gitu. Tadi apa ya? PTPS ya. Kita lihat PTPS. Masih dibanting atau belum? Nah kan dibanting kan? Tadi kan saya ngomong waktu di harga 130. Ini nggak mungkin. Dia katakanlah masih setengah 10, dia arah itu nggak mungkin istilahnya. Jadi pasti dibanting dulu. Dan beneran dibanting ya. Oke. Kayaknya mah nunggu pelantikan dulu Mas. Mantap. Ya mungkin ya nunggu pelantikan presiden dulu mungkin ya. Oke ya, sepertinya waktu kita udah habis ya. Nanti kita next edukasi aja, nanti akan kita bahas lebih. Kalau ada pertanyaan lagi, teman-teman bisa chat ya di Japri, di WA saya juga boleh. Semoga edukasi ini bermanfaat buat teman-teman. Saya akhiri, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.